Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Topik kita kali ini adalah metode-metode dasar sejarah. Topik ini akan mengantarkan kita kepada pemahaman bahwa buku-buku sejarah yang kita baca itu berdasarkan penulisan menggunakan metode-metode sejarah. Jadi bukan ditulis asal-asalan saja, tapi ditulis menggunakan ilmu metode. Jadi ada metode-metode khusus yang mereka pahami, yang mereka miliki sehingga mereka dapat menuliskan sejarah itu. Biasanya metode-metode ini dikuasai oleh para sejarawan. Dan Anda juga sangat memerlukan metode-metode ini ketika Anda ingin menulis skripsi, ketika Anda ingin menulis sejarah Anda atau menulis apapun di dalam bentuk penelitian Anda. Jadi kalau ada penelitian Anda yang bersifatnya sejarah, boleh juga menggunakan metode-metode ini. Tapi yang kita bahas di sini adalah metode-metode dasar sejarah. Baik, kita akan memulai materi kita. Di dalam penggalian data terhadap sejarah terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan. Untuk menggali data yang valid berkaitan dengan sejarah, tentunya sangat diperlukan metode penggalian sejarah yang akurat. Penggalian sejarah pada umumnya menggunakan metode lisan, observasi, dan dokumenter. Nah, di dalam pembahasan ini setidaknya ada 3 terdapat metode dasar dalam sejarah, yaitu metode lisan, metode observasi, dan metode dokumenter. Ketiga metode dasar inilah yang akan kita sampaikan di dalam kesempatan ini agar Anda memahami bahwasanya perkuliahan kita ini, bahwasanya pembahasan kita ini, buku-buku yang kita baca itu ditulis bukan sekedar ditulis saja, tapi menggunakan metode-metode ini. Yang pertama adalah metode lisan. Metode lisan disebut juga dengan metode wawancara yang diperlukan ketika untuk menelusuri suatu objek sejarah. Metode ini bisa juga dijalankan secara kuesioner atau penyebaran angket dan kemudian dikalkulasikan antara populasi dan sampel. Metode ini sangat menentukan jika seorang peneliti berkeinginan untuk meneliti suatu objek sejarah yang baru yang belum banyak diketahui oleh masyarakat umum. Nah, metode wawancara dalam slide ini diwarna merahkan. Mengapa? Karena metode ini adalah metode yang digunakan oleh sejarawan untuk menulis sejarah. Jadi sejarawan itu bertanya, mewawancarai siapa saja yang mereka anggap memiliki informasi mengenai sejarah itu. Dari berbagai macam orang yang dijumpainya, dari berbagai macam narasumber yang ia dapati, ia mengumpulkan seluruh data itu. Dia mengumpulkan seluruh informasi itu. Untuk apa? Untuk ditulis menjadi sebuah tulisan yang bersifat sejarah. Begitu juga dengan buku sejarah peradaban Islam. Mereka juga melakukan metode wawancara ini. Jadi metode wawancara ini adalah metode untuk menggali informasi kepada mereka yang mengetahui tentang cerita atau sejarah itu terjadi. Nah, dalam mewawancarai ini juga memiliki ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, tapi tidak akan kita sampaikan di dalam kesempatan ini. Yang kita sampaikan ke dalam kesempatan ini adalah hanya metode-metode dasar saja. Jadi mereka bukan hanya menulis begitu saja, mereka telah melakukan penelitian yang sangat dalam sehingga mereka menulis sebuah buku yang bersifat sejarah. Dan begini juga yang akan terjadi dengan penelitian-penelitian yang lainnya yang menggunakan metode wawancara. Jadi metode wawancara ini adalah metode yang mencari informan, mencari sumber informasi, dan dianggap mereka ini mumpuni terhadap informasi yang mau digali tersebut. Kemudian yang kedua adalah metode observasi. Di dalam metode ini, objek sejarah dapat diamati secara langsung dan seksama. Semua bukti-bukti sejarah bisa ditemukan jika metode ini dijalankan dengan seutuhnya. Metode ini juga dijadikan sebagai lahan untuk pengumpulan data, yaitu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dan sengaja dengan menggunakan alat panca indera terhadap kejadian yang dapat ditangkap langsung oleh anggota tubuh.
Sehingga metode observasi adalah metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Nah, di dalam metode observasi ini yang kita warna merahkan adalah alat panca indera. Kenapa kita merahkan alat panca indera? Karena alat panca indera inilah yang akan mengobservasi, yang akan menghadapi. Jadi observasi ini apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, dan apa yang dilakukan oleh orang yang bisa kita tangkap dengan panca indera kita. Semua itu kita jalankan, semuanya itu kita tuliskan ketika kita sedang mengamati itu. Nah, jadi buku sejarah yang akan kita baca, yang sedang kita baca, dan yang akan kita bahas di dalam pembahasan sejarah peradaban Islam ini, mereka sudah mengamati itu. Mereka sudah mengamati apa-apa yang terjadi. Mereka sudah mengamati dengan panca indera mereka tentang hal-hal apa yang bersifat penting yang harus ditulis di dalam sebuah sejarah. Kemudian yang terakhir adalah metode dokumenter. Metode ini berusaha mempelajari secara cermat dan mendalam segala catatan atau dokumen tertulis. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengetahui data yang dapat dilihat secara langsung pula, yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa dan sengaja menyimpan keterangan-keterangan tertentu atau catatan-catatan. Metode ini sangat efektif dan efisien dalam penggunaan waktu dan tenaga karena cukup dengan melihat catatan yang telah ada. Nah, di dalam metode dokumenter ini yang kita beri garis merah adalah catatan-catatan. Metode ini adalah metode yang sangat efisien. Karena apa? Karena kalau kita dapat menemukan narasumber yang sudah mempunyai catatan-catatan penting terhadap suatu sejarah, maka ini merupakan hal yang sangat menguntungkan bagi sejarawan, bagi peneliti. Jadi dia mengumpulkan data dari orang yang sudah memiliki catatan-catatan, orang yang sudah memiliki informasi-informasi, dan kemudian catatan-catatan ini dikumpulkan, kemudian dilihat kembali, diselidiki kembali, kemudian barulah ditulis menjadi sebuah tulisan sejarah. Kepada siapa dia mencari? Kepada berbagai narasumber. Jadi narasumber itu berkemungkinan mempunyai catatan-catatan yang penting sekali, tapi tidak diketahui oleh semua orang. Nah, catatan-catatan penting inilah dikumpulkan oleh sejarawan, oleh peneliti untuk mendapatkan informasi. Dan jika seorang peneliti atau seorang sejarawan menemukan banyak orang yang memegang catatan-catatan penting ini merupakan cara yang sangat efisien dalam menulis sejarah. Nah, jadi para sejarawan, jadi para peneliti mengumpulkan catatan-catatan ini dari berbagai macam sumber untuk ditulis kembali, untuk dirangkai kata-katanya agar mudah dipahami oleh orang dan orang-orang tahu bagaimana jalur cerita atau jalur sejarahnya. Baik, kesimpulannya daripada metode-metode dasar sejarah ini ada 3 metode dasar sejarah. Yang pertama adalah metode lisan, yang kedua adalah metode observasi, dan yang ketiga adalah metode dokumenter. Inilah metode dasar sejarah, inilah metode dasar yang digunakan oleh sejarawan untuk menulis suatu sejarah. Namun di dalam metode-metode dasar ini terdapat lagi pengembangan yang lainnya yang memiliki metodologi di dalam penelitian. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda dan inilah menjadi bekal untuk kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam cerdas.